Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zamziati dengan NIM 230221004. Baiklah, kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul tentang Ramadan Madrasah Taqwa. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tiada terhitung. Salah satunya adalah nikmat umur dan kesempatan, sehingga kita bisa kembali bertemu dengan bulan yang penuh berkah di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang sangat dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Mengapa demikian? Karena Ramadan bukan hanya sekedar bulan puasa, ia adalah madrasah rohania, sebuah sekolah pembinaan rohani yang dirancang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melatih kita menjadi insan yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Inilah tujuan utama dari ibadah puasa, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Lalu bagaimana makna takwa? Takwa bukan hanya rajin beribadah. Takwa adalah kesadaran penuh bahwa Allah selalu mengawasi kita, sehingga kita hati-hati dalam berkata, dalam bertindak, dan dalam mengambil keputusan. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk itu. Kita bisa saja minum di siang hari ketika orang lain tidak melihat. Tapi karena kita yakin Allah Maha melihat, kita menahan diri. Inilah pelajaran takwa yang nyata. Keistimewaan bulan Ramadan. Bulan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagaimana petunjuk manusia. Dari Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Maka Ramadan adalah waktu terbaik untuk kembali dekat dengan Al-Quran. Tidak hanya membacanya, tapi juga memahami dan mengamalkannya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Rasulullah SAW bersabda, jika datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para setan. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah momentum yang sangat kondusif untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu baik dari 1000 bulan. Dari Quran surah Al-Qadar ayat 3. Bayangkan, satu malam saja ibadah kita diterima pada malam itu, pahalanya lebih baik dari 83 tahun ibadah. Maka jangan sia-siakan malam-malam terakhir Ramadan. Amalan-amalan yang dilanjutkan di bulan Ramadan, syiyam atau puasa dengan iman dan ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qiyamul Lail
atau tarawih dan tahajud. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tilawah Al-Quran, banyak sahabat Rasulullah yang menghatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang diberkahi untuk mengisi waktu dengan Al-Quran, bukan sekadar membacanya, tapi juga merenungkannya. Sedekah dan kebaikan sosial Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan di bulan Ramadan, kedermawaan beliau meningkat. Mari kita bantu yang membutuhkan, berbagi makanan untuk berbuka, dan bahkan hanya dengan senyuman dan kebaikan kecil. Iktikaf di 10 hari Ramadan. Iktikaf adalah bentuk pengasingan diri dari dunia untuk fokus kepada ibadah. Ini adalah bentuk pembinaan rohani yang luar biasa dan menjadi sarana untuk meraih Lailatul Qadar. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi lebih dari itu. Ia adalah momen penyucian diri, meningkatkan iman dan perbaikan akhlak. Jangan jadikan Ramadan hanya sebagai rutinitas tahunan tanpa makna. Istilah setiap harinya dengan amal-amal yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah kesempatan emas. Ia datang hanya sekali dalam setahun. Tidak semua orang bisa bertemu kembali dengan Ramadan berikutnya. Maka manfaatkan bulan ini sebaik-baiknya. Jangan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga tahan lisan dari ghibah, tahan mata dari yang haram, dan tahan hati dari iri, dengki, dan kebencian. Jika Ramadan sebagai titik menuju kehidupan yang lebih bertakwa dan penuh berkah, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum perubahan, dari yang malas menjadi rajin, dari yang jarang sholat menjadi cinta sholat, dari yang jauh dari Al-Quran menjadi akrab dengannya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan dan rahmat di bulan yang suci ini. Mari kita memanfaatkan bulan mulia ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja, tanpa perubahan dalam diri kita. Jadikan Ramadan ini sebagai momen memperbaiki diri, memperkuat iman, dan menambah bekal menuju akhirat. Semoga Allah menerima amal kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Sekian kultum yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.